bahasannya adalah airway, breathing, dan circulation. Kemudian fungsi pita manusia, jangan lupa bukan hanya ABC atau airway, breathing, circulation, disability, dan posture, tapi ada tambahannya. Misalkan airway dengan kontrol spine, kemudian cervical spine control, maksudnya C spine control itu. Kemudian breathing dengan tension pneumotor control, kemudian circulation dengan control breathing control, ya. Kemudian D-nya disability dengan intracranial pressure control, kemudian dengan E-nya dengan exposure with thermoregulation. Termoregulasi itu adalah pengaturan suhu. Jadi tidak hanya mentok airway, tapi ada tambahannya. Ini kita masuk ke airway. Tadi kadar O2 di luar itu adalah 0,15% atau 0,15. Ya. Kebutuhan O2 per menit 250. Jadi bila ada sumbatan total dalam paru habis kurang lebih dari 1,5 menit dibulatkan 2 menit. Nah, ini jadi kalau ada sumbatan total dalam paru, maka udara dalam paru itu akan habis dalam waktu 2 menit. Kemudian, nah ini 0 sampai 1 menit cardiac irritability. Ada gangguan terhadap jantung ya, irritable. Nah, itu. Kemudian 2 sampai 4 itu kerusakan pada otak ya, not likely. Kemungkinan ya, ya ataupun not likely tidak belum ada kerusakan, not likely ya belum ada kerusakan pada otak. Kemudian 4 sampai 6 itu ada kerusakan, mungkin kerusakan itu mungkin ada kerusakan pada otak. Nah, ini 6 sampai 10 brain damage very likely, berarti benar-benar rusak gitu ya. Nah, ini. Kemudian lebih dari 10 menit irreversible brain damage. Jadi lebih dari 10 menit itu kerusakan otak. Jadi kerusakan otak sebenarnya kalau lebih dari sudah dari 4 sampai 6 gitu ya. Itu lebih dari 4 itu sudah kerusakan di otak. Gitu ya. Jadi Anda jangan pemberian oksigen harus benar-benar diberikan. Jadi kita bisa bayangkan kalau terjadi sumbatannya misalnya kena cairan dan itu disimpan di jalan tanpa penolongan yang benar itu bisa menyebabkan kematian. Jadi banyak kematian itu karena salah penanganan. Ini anatominya mungkin Anda sudah tidak asing dengan hal seperti ini. Kemudian airway-nya bagian atas, bagian bawah itu juga merupakan tidak usah saya jelaskan kembali. Nah, ini. Tapi yang penting ini yang biasa menjadi sumbatan ya epiglotis ini. Ya, paring dan batasnya. Kemudian bagian atas ini teman-teman. Nah ini yang sering jadi sumbatan ini. Sumbatan. Atau lidahnya yang nutup ke sini. Nah ini lidah nih. Lidahnya nutup sini. Karena kalau lidahnya kalau lagi orang normal segini ya bentuknya. Tapi struktur lemas pasti jadi nutup ke sini lidahnya. Lidahnya ke sini nih. Yang lidah gini. Jadi lidahnya ke sini. Nutup benar-benar nutup. Dan tadi sudah. Ini jalan latihan, jalan latihan apa? Ini jalan napas bagian bawah. Mari kita lanjutkan. Ini adalah jalan napas bagian bawah, ya. Kemudian bagian atas tadi sudah patofisiologi jalan napasnya. Nih, macam sumbatan yang bisa mengganggu jalan napas adalah benda asing, makanan, mainan kecil,
cairan darah dan muntahan, edema karena trauma inhalasi pada luka bakar, trauma atau infeksi shock anafilaktik. Ya. Misalnya, ya tandanya dari ini nih, tanda adanya trauma biasanya bulu hidung keriting ya, bulu hidung keriting, kemudian kumis kalau dia laki-laki ada kumisnya juga keriting, tanda bahwa kebakar ini ya. Sumbatan jalan nafas dapat terjadi karena kelemahan. Nah, karena penurunan kesadaran tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada kon, bronkokonstriksi, ya, bronchusnya yang berkontraksi. Masalah yang timbul apabila obstruksi airway, suara serak, ya, suara serak, kesulitan bicara, stidor atau crow, gagak, ya, snoring, oh, gagring, kumur-kumur, tidak teraba adanya udara, tidak ada pergerakan dada dan perut yang normal, adanya retraksi, pernapasan cuping hidung. Kemudian ini airway menilai jalan napas itu loop ya, loopnya gerakan apa yang di loopnya itu adalah gerakan dada atau perut, kemudian tanda distress napas, warna mukosa dan kesadaran, kemudian listen, dengarkan ya gerakan udara pernapasan dengan telinga, kemudian raba gerakan udara napas pada pipi ya dengan pipi ya, ada pipi Anda. Kemudian surat jalan napas yang total itu tidak bisa eh, tidak teraba hawa napas. Pernapasan sisau itu ya, pernapasan dalam perut bergantian ya, sisau ya. Dada dan perut bergantian. Pernapasan paradoksal. Biasanya pernapasan jantung paradoksal ya. Kemudian parsia ada snoring. Snoring disebabkan karena pangkal lidah biasanya suara nyorok ya. Gagling oleh cairan, jangan lupa lihat penyebabnya gagling kalau dengan suara seperti berkumur, crowing, edema laring biasa karena spasme plika atau vokalis ya. Kemudian ini membebaskan jalan napas, membebaskan jalan napas tanpa alat dengan alat. Silakan diingat-ingat. Ya, suaranya hilang, sayanya yang hilang. Nih harus pakai putih. Ntar ya, silakan di Anda diingat-ingat yang menjadi jalan pembahasan jalan napas dengan alat apa, dengan tanpa alat apa saja, ya. Nanti ada tanpa alat, ada held tilt, chin lip, jaw thrust, cross finger, black bow, Heimlich maneuver atau abdominal thrust, ya. Kemudian dengan alat orofaring, nasofaring, magioforsap, kemudian suction, endotracheal tube, kemudian laryngeal mask, cricothyroidectomy, ya, kemudian tracheostomy. Itu yang pakai alat. Ya. Nah, nah ini fleksi ini kan uh, menghalangi ya lidahnya jatuh ya. Posisi fleksi jalan napas jalan napas bebas diposisikan ekstensi dengan head tilt chin lip. Head tilt chin lip jadi seperti ini. Ini kan menutup nih. Jadi si lidahnya jatuh, maka kita pakai head tilt chin lip. Ini terbuka jalan napasnya. Kemudian, nah soal ini snoring ya orang snoring. Kalau orang snoring diangkat ya, lihat di sini diangkat ya ke sini chin lip, dagunya dinaikin. Ini kan tertutup nih, ya ketutup epiglotis. Nah, kalau dinaikin menjadi terbuka. Ini cara manual. Kemudian ini cara manual, head tilt ya.
Kemudian chin lip, head tilt juga untuk pasien trauma. Ya, chin tilt juga bisa untuk pasien trauma, tapi hati-hati ya, hati-hati banget. Ya, apalagi kalau pasiennya trauma itu juga jangan sampai Anda salah. Harusnya pakai jauh terus saja, ini terlalu berisiko yang ini. Nah, ini apalagi Anda menggunakan neck lift. Neck lift itu darah si ininya dinaikin ya, dinaikin ke atasin ya, sama saja dengan extension. Itu tidak boleh juga, ya tidak boleh. Nah, ini yang banyak digunakan atau jaw thrust ya. Jangan lupa. Nah, ini jaw thrust yang banyak digunakan. Ini jaw thrust, cara ini sebagai pilihan terakhir jika cara lain tidak berhasil. Untuk orang awam tidak dianjurkan ya. Jaw thrust untuk orang awam tidak dianjurkan. Untuk orang awam jangan sampai pakai jaw thrust. Bisa aja pilihannya untuk membuka jalan napas mana yang tidak boleh dilakukan oleh orang awam. Nah, itu bisa aja pilihannya seperti itu. Jadi Anda secara teori sudah paham bahwa untuk orang awam ini tidak boleh jaw thrust. Kemudian ini korban jalan napas dapat tersumbat karena berbagai sebab, namun pertolongan sama. Baringkan, baringkan datar ya. Kemudian kepala jangan diberi bantal, diberi selimut. Angkat dagu ke depan, chin lip, head tilt. Kalau perlu jauh tas, dan neck lift tidak boleh lagi karena tidak boleh lagi dikerjakan, tidak boleh ini ya. Kemudian tidak boleh diberi minum. Kadang-kadang kalau ada yang tabrakan langsung ini minum lah, minum dulu supaya nggak stres, supaya tenang kan ya. Itu kan jadi masalah itu kalau di lagi di pre-hospital itu ya. Suruh minum. Jadi masalah itu minumnya. Kalau ini hati-hati yang perlu ini adalah untuk kesehatan ini. Kalau ini hati-hati banget kalau pada pasien trauma hati sinlip. Jadi mending jauh teras saja. Jika korban muntah, buka mulut bersihkan sekedarnya agar jalan napas cukup bebas. Jika muntah lagi miringkan. Nih, ini jika muntah lagi miringkan ya, miringkan seperti ini. Pasien TIK sering muntah dengan orang dengan tekanan intracranial atau sering muntah. Ini miringkan. Perhatikan cedera leher di sini, perhatikan nih. Dan sampai nanti dimiringkan tapi pasiennya ininya ketarik. Ini jangan sampai juga. Ini perhatikan juga ya. Kemudian ini gak boleh kasih sedotan apalagi, tapi cukup dengan suction ya, di suction. Mengisap dengan alat pengisap suction ditujukan untuk benda cair ya, kayak muntah lendir darah. Jangan dipakai sedotan. Emang mau dikasih jus apa? Ya. Kemudian cara buka mulut ini ada pakai apa ini namanya? Ada alat aja juga. Nah ini ada pinjer sweep ya, pinjer sweep. Namanya pinjer sweep itu yang jarinya lihat jari mana? Ya lihat jempol dan telunjuk. Ini pakai kasa jangan lupa, dan ini salahnya juga apa? Ini nggak pakai sarung tangan ini, nggak pakai sarung, pakai handscoon. Ini nggak pakai ini salah. Jangan sampai Anda nggak pakai sarung tangan juga. Ini kenapa dipakai ini? Untuk mengurangi resiko digigit, ada kegigit atau apa. Ya. Kemudian choking, tersedak, choking adalah obstruksi mekanik jalan napas bersifat parsial atau tak menyebabkan korban hipoksia bahkan kematian. Ini ada makanan di sini masuk ke paru-paru. Nih, kayak saya nih sekarang choking. Saya ada udara dingin kayak gini nih. Ini tandanya pasiennya pegang leher ya. Pasiennya pegang leher itu tanda-tanda pasien mengalami choking, tersedak. Ini back blow, pukul. Ini pukulnya di bagian sini dipukulnya. Ya, di back blow. Kemudian abdominal thrust.
Untuk penderita sadar, sumbatan jalan napas boleh dilakukan abdominal thrust ya. Ini pasiennya uh, ada pasien dewasa ya. Ini gimana caranya tempatkan di sini ini ada proses suides di bawahnya ini ujung ini ada ujung nih ujung rusuk tangannya seperti ini kepal kemudian tutup dengan tangan langsung di ini nih kayak gini nih posisinya ya ini Heimlich maneuver. Nah, ini lihat kakinya jangan lupa kakinya di antara dua untuk apa kuda-kuda untuk menahan pasien juga sih sebenarnya kuda-kuda. Kemudian cestas untuk anak-anak dan ibu hamil, cestas ya untuk uh, cestras itu untuk anak-anak dan ibu hamil ini digunakannya. Kemudian ini cestras, ini Heimlich maneuver malah. Alat bantu napas ada orofaringnya itu ya ini itulah device. Kalau terlalu panjang itu akan memblok jalan napasnya. Nah, jangan pasang refleks muntah. Jangan dipasang jika refleks muntah masih positif dan GCS lebih dari 8. Jadi patokannya GCS dari 8, Anda jangan dipasang ini. Korpangnya tuh. Jadi kalau terlalu besar ini akan memblok, kemudian terlalu kecil juga akan ah, tidak sampai ya, tidak pas ya. Nah, perhatikan ukurannya. Ukurannya cara mengukurnya gimana? Dari telinga kemana ke bibir ya, dari ujung sini nih. Dari sini ke sini ke bibirnya. Kita ukurkan. Kemudian cara pasangnya dari sini mulut bibir dengan trombus. Nah, ini cara menentukannya ya. Jangan lupa. Nah, jadi ukurannya cara menentukannya ke sini. Nah, ya, cara diukur terlebih dahulu dari tengah dagu ke angulus mandibula. Nah, ya. Ini mulai pasang dulu ke sini dulu, insert block W-nya, kemudian dibalik, kemudian dibalik. Nih, jangan lupa ini ya, cara mengukurnya masih ingat ya. Cara masukkan, cara memasukkan buka mulut dengan cross finger. Nah ini ke sini dulu nih lihat nih. Nah cross finger dulu, baru kemudian. Ini hanya review, hanya mengingatkan kembali. Nah ini cara pemasangannya. Nah ini ke depan dulu, kemudian samping, baru masuk. Nah, ini harusnya ditutup ya ini. Confidentiality harusnya ini. Kemudian nasofaring airway ukurannya nggak lihat ya sebesar ukuran jari kelingking kanan. Kalau untuk nasofaring ya nasofaring ukurannya satu ukurannya ini nih kelingking. Jangan lupa nih ukurannya. Ukuran dewasa 7 mm atau sebesar ukuran jari kelingking kanan. Hati-hati dengan fraktur basis krani. Nah bisa berubah-ubah ini. Ini nih yang bermasalah nanti. Tidak merangsang muntah. Ini tidak merangsang muntah. Ya. Kemudian tanda fraktur basis krani ini ada ortore, ortorea keluar dari ini, ya di sini ortore. Kemudian rinore keluar dari hidung. Kemudian ada betal sign, ini betal sign atau mata panda ya, ini ortore. Glia hematum ini glia hematum di yang glia hematum yang ini ya. Nah, di bawah. Ini beta sign, nah, cara kembali. Ini beta sign yang di sini, yang ini yang beri hematum. Ya, yang bukan mata panda, kok mata panda. Apa namanya? Yang binatang itu namanya, yang celingak suka celingak celinguk gitu ya. Apalagi malah saya jadi lupa. Ya, lanjutkan. Ini dia hematum, ya. Rakun, rakun eyes, ini rakun ini matanya rakun ya. Ini
di belakang telinga ya, di belakang telinga juga ada ini tanda-tanda fraktur basis krani. Tapi fraktur basis krani ini bisa resikonya kalau ada jejak di atas clavicula pun sama ini clavicula. Kalau ada jejak di atas clavicula ini, nah ini kita harus curiga fraktur CC. Nah, CC ya. Basis krani, basis krani BC, CFC. Kemudian cara masang, nah supaya air tube ini ke pinggir ya, cara masang seperti ini. Ini benar nih sudah masuk sarung tangan. Kalau tadi contohnya salah. Jangan lupa Anda harus DR ya, DR. D-nya itu yang benar. Anda untuk Anda sendiri, pasien, kemudian lingkungan. Anda sendiri ya APD, APD, jangan lupa APD. Kemudian ini arah tube nasopangir ke sini. Krikotiroidektomi di sini. Kalau Anda pernah nonton film Anaconda, pastinya ada di krikotiroidektomi. Ini basis dasar tengkorak di sini nih, yang patah ini, saya di sini. Ya, tulang tipis yang mudah patah, bisa patah di sini dan bisa patah di sini. Hati-hati ini. Anda harus pakai helm kemana-mana kalau naik motor itu. Ya, di motor pakai helm. Benar-benar harus pakai helm kalau kemana-mana. Dan sampai tidak. Ya di sini kalau krikotirektomi di sini tempatnya. Kemudian suction itu cairan, ada cairan dari blood, secretion dan muntahan, secretion dan muntahan. Harus dibersihkan dari jalan napas untuk mencegah aspirasi paru. Komponen ada collection container, tubbing dan suction tip dan atau kateter. Ini alatnya Pixie Portable. Ya. Kemudian suction rigid ini terbuat dari apa yang dari baja ya, rigid ya. Section sepanjang yang terlihat ya waktu masukkan harus hati-hati agar tidak timbul refleks atau vagal stimulation. Jadi jangan sampai kena di sini nih biasanya di ujung sini nih kena nih ada vagal kena ke sudut aja ke sini. Ini juga pada pasien-pasien jantung kalau apa dikasih apa NGT NGT nih harus hati-hati. Nah, kemarin, kemarin pada saat ibu dirawat, ibu kan harus di NGT, ya, di NGT. Adik saya bilang, sekarang katanya, nah, jangan sampai mau di NGT, NGT, jangan sampai mau di NGT. Karena menurut pengalaman dia, katanya pasien yang di NGT itu biasanya perburuk, lebih buruk dibanding yang tidak pakai NGT. Selama masih bisa makan minum ya jangan sampai di NGT. Nah, ini dilemanya. Pada saat ibu itu di NGT nggak masuk makan, saya mikirin NGT, harus mikir NGT. Tapi ternyata NGT bisa memperparah. Ya. Jadi kenapa adik saya sampai bilang NGT yang di NGT? Nah, saya bilang, karena bisa memperparah ini pusat nervus vaganya ketusuk aja ini sudah bermasalah. Jadi Anda kalau misalnya akan memasukkan NGT bukan berarti tanpa ini ya resiko, semuanya ada resikonya. Hati-hati apalagi pada pasien-pasien sudah diketahui pasiennya pasien jantung. Jadi jangan sampai nanti gag refleksnya teraktivasi gitu ya, terstimulasi. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya kemarin kebetulan juga nggak masuk juga. Mungkin di sini ada apa ya, kena somnolen, ibu somnolen, jadi ada tahanan ya, tahanan. Jadi kita nggak pakai dipasang, kebetulan nggak dipasang yang gitu juga. Dan sekarang dia sudah bisa jalan-jalan, alhamdulillah jalan-jalan. Kemudian ini suction jalan napas. Ini suction tidak boleh lebih dari 10 detik. Suction terlalu lama dapat menyebabkan hipoksia dan bradikardi. Jika lebih maka pasien suction dilanjutkan. Maksudnya apa juga lebih itu. Ya maksudnya ini aja lah. Nah, ini yang harus
Pahami ini aja. Ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Ya, ya harus diulang-ulang, tapi jangan lebih dari 10 detik untuk actionnya itu. Ya, ini suction, pembersihan jalan napas, suction portable. Ini ada suction control valve, kontrol gitu. Ya, Anda udah paham lah yang kayak gini. Menghisap ditujukan untuk benda-benda cair muntahan di darah. Ini si bapaknya harus tutup mestinya. Ini etik bermasalah dengan etik ini. Kemudian ada Magio Forceps didesain untuk sebagai guide untuk mengarahkan ujung endotracheal tube untuk melewati faring pada intubasi NASA digunakan untuk membantu memasukkan nasogastric tube NGTA untuk membersihkan jalan napas benda asing termasuk badan. Jadi untuk kalau ada diambil gitu ya. Kalau misalnya ada bakso diambil aja pakai manggil forceps ya, manggil forceps diambil. Jadi kalau ada benda asing kita pakai manggil forceps. Ini magi forceps ini. Ah, ini dibuka, ini magi forceps diambil nih. Ah, ambil ada bakso, ada apa lagi, ada mainan, kita pakai magi diambil. Kalau pakai jari nggak akan nyampe. Nah, ini lihat pakai ini apa nih? Nah, hati-hati bikin bikin gigi rontok. Nih. Nah, kemudian ada LMA, laringea mass airway, pemasangan mudah, udah tinggal dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Jadi ini dimasukkan, tetapi ini sumbatan, jadi tidak akan ada uh, masuk ke dalam apa ke dalam ini tidak akan membuat pasiennya apa pasiennya kembung. Ya. Ya, ada banyak ukuran, tapi masalahnya ini nih masalahnya. Tidak tidak mencegah aspirasi, lebih baik dimasukkan dengan anestesi, ya. Dapat dimasukkan lewat mulut secara blind tanpa bantuan laryngoskop sampai terdorong mundur ke belakang, ya, tahanan ya, balonnya ya, tahanan. Pakai balonnya ini untuk ngempesin juga ya, untuk ngempesin balon. Ada LMA, tapi ya alas ini. Ya. Aha, nah ini LMA yang tadi ya, yang cara pemasangannya juga. Nah, cara pemasangannya LMA. Jadi si udara langsung ke sini. Tapi itulah tadi mahal. Kalau di rumah sakit daerah kayaknya jarang dipasang LMA. Ada ya daerah-daerah. Kayaknya jarang deh dipasang LMA. Larinya Mas Airway. Jarang banget. Kemudian LMA digunakan pada operasi yang waktunya pendek. Prosedur penyelamatan pada intubasi sulit. Kasus emergensi, jalan untuk intubasi pada kasus sulit ya. Kontraindikasi, lambung penuh, peningkatan resiko aspirasi nggak boleh. Kemudian, nah, eh, ini sudah, ini sudah. Nah, krikotiroidektomi di sini. Nah, cek. Kalau di film itu pakai apa ya? Pakai pulpen. Nah, ini biar tidak ngapain tuh. Pakai pulpen ya, ada pulpen ditusukin. Ya, krikotiroidektomi ini kurang tulang rawan ini ya. Ini tulang rawan. Nih, di sini jadi di antara sini. Nah, ini di sini. Di sana. Kemudian, nah itu ya, di antara turnawan ini pakai apa? Biasanya pakai apa? Ini namanya apa nih teman-teman? Kateter ya, IV kateter, aboket kalau kita itu ya, IV kateter. Di caranya dimasukkan, cuma diutak utak 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 gitu ya, masukin ya, sus.
di bawah jakun ya, teman-teman. Di bawah jakun ini jakun kan, dan di bawahnya ini da ini di antara tiroid kriko ya, ya kriko di bawah ini ada kalau Anda pegang jakun sendiri di sini ada nih. Ada ruangan di bawah jakun pas di bawah. Nah, ini two view critical directory membrane functure lab sekitar neck view region dan inserted just above upper valve of cricoid cartilage. Jadi tulang rawan cartilage di atasnya, hanya pas benar di atasnya. Anterior head neither insert below thyroid cartilage. Nah, ini di bawahnya. Ya, begitu teman-teman. Kemudian krikoterektomi ini jalur darurat oksigen bertahan 10 menit hanya oksigen yang masuk ya tidak dapat membuang CO2 katanya. Ini lemahnya. Jadi pasien bisa mengalami hiperkarbi. Nah, hiperkarbi. Ya. Ini yang di sini nih tadi. Cus. Ya. Kemudian tracheostomi ada trachea ya, ada trachea. Dia ini pasien diintubasi ya, diintubasi sampai di sini. Nah, jangan lupa kelihatannya pelika vokalis sini kelihatan atau apa ya, pita suara ya. Ya. Ini perlu keterampilan khusus karena bisa jebol nih, giginya bisa jebol, ininya bisa rusak. Ya. Kemudian ini alat untuk endotracheal, endotracheal intubasi ya. Ini alat-alatnya yang harus disiapin. Kemudian caranya ini assembler. Kalau cara kayaknya jarang yang diujiankan ya. Ini dibaca saja nanti teman-teman. Nih, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya. Continue to hold firm, monitoring kapnografi ya, jika ada. Ini di bagging ya, di bagging juga. Intubasi fiber optik. Ah, di kita kapan adanya, Pak? Intubasi fiber optik ya. Ini alat yang seperti ini. Kita di rumah sakit daerah itu jarang ya. Ya, tapi juga ada kameranya, jadi lebih nyaman, ya lebih nyaman. Ada kameranya. Siapa yang mau? Saya emang nggak mau, walaupun pakai fiber optik. Ya. Tapi Anda harus tahu bahwa ini teknologi terus berkembang ya. Ini posisi mantap, ini yang dimaksud dengan posisi mantap, disuruh tidur. Ini latihannya langsung bisa tidur pasiennya. Stable side position atau posisi mantap. Kemudian breathing, teman-teman. Udara, oksigen harus dibawa masuk paru-paru, jalan napas terbuka, gerakan napas harus ada. Jika korban tidak bernafas, berikan napas buatan. Hati-hati sekarang Anda harus punya napas buatan, hati-hati ya, jangan sembarangan. Gagal napas, kurang oksida, kelebihan CO2, tanda stres. Kurangan O2 itu namanya hipoksia, kelebihan CO2, hiperkarbia. Penilaian pernapasan, look, listen, and feel. Tadi sudah. Kemudian yang tadi juga sudah nih. Look, jangan apa, look, feel, and listen. Kemudian lihat gerakannya pada trauma jejas dada, luka tusuk, tembus, ada dada playa chest atau luka dada yang menghisap. Ya. Playa chest itu pada fraktur rib ya, terusuk ya, atau menusuk playa. Ini berarti playa itu ada minimal dua patahan. Kemudian dada yang menghisap, bukan dada menghisap, dada yang hisap ya. Nah, ada pneumotorak. Kemudian dengarkan suara napas, suara tambahan, suara jantung, suara usus masuk ke rongga dada. Berarti kalau ada suara usus, berarti usus masuk ke rongga dada. Raba, perkusi, pergeseran letak taya, apakah bergeser enggak? Patahan tulang iga, emfisema subkutan, perkusi. Pastikan tidak ada pneumotorak. Kemudian yakinkan jalan nafas bebas, cepat mungkin berikan tambahan oksigen.
Ya, berikan tambahan oksigen pasiennya dengan berbagai macam jenis. Ya, ventilasi sekarang ventilasi mulut ke mulut, cara yang paling sederhana dari ventilasi, ya. Kemudian pasien mengalami apnea, henti napas dan tidak ada alat lain, tidak tersedia. Jadi kalau masih ada alat lain, pakai alat lain. Kalau masih ada ya, kalau tidak baru. Ini bahaya penyakit ini orang COVID repot ya. Potensi eksposur darah dan cairan tubuh melalui kontak langsung, ya, bahaya. Kalau HIV itu bahaya. Didapat metode lain lebih aman buat penyelaman. Oksigen yang diberikan 15 sampai 16% saja. Ini kekurangan nih. Ya, jadi kalau bisa dihindari lah. Ini alatnya potensi ada mulut ke mulut, distension gaster, gasternya distensi penuh ya, meningkatkan resiko muntah. Memakai kalau bisa menggunakan pocket mask, masker saku atau pisil. Ya, jadi alatnya ini ya ada katupnya. Jadi dari sini nggak dari pasien nggak masuk ke kita. Gimana pasiennya MDR? Pasien MDR gimana? Wah, ngapain kita nolong pasien MDR? Jadi diingatkan dah, diingatkan ya. Ini terakhir, cara terakhir, benar-benar terakhir. Mulut ke mulut pakai masker, itu cara pakai maskernya. Komplikasinya hiperinflasi paru dari pasien, gas distensi gas, ya, kembung lah, perut kembung yang bodoh amat, yang penting nyawanya ketolong. Gak apa-apa gasnya kembung, tapi yang penting tertolong ya. Teknik napas buatan, mutu mut, mutu mas. Ini cara memulihkan ini big pulp and mass ini enakan bagging ya, di bagging aja kalau ada. Tapi kan kalau di luar lapangan, di lapangan masa kita bawa bagging ke ruang, kalau di rumah sakit bagging aja ya. Ini Jackson Reese, kemudian ini adalah bagging ya, big pulp mass, ada katupnya. Ini Jackson Reese, Jackson Reese beda ya, Jackson Reese dengan bagging. Ada yang baru lihat Jackson Reese, ada yang baru lihat, atau yang baru tahu. Nggak apa-apa sih. Anda lihat aja lah ya. Pocket Mas, aku pocket 5 tumut 15% ya ini cara penggunaannya. Guna saffron ini sudah biasa, ini paste sederhana, Pak. Ya, simple Mas, sederhana. 6 sampai 8 liter per menit. Kemudian sederhana dengan reservoir 8 sampai 10. Kemudian uh, baik valve mas dengan reservoir baik oksigen hanya pada pasien apnea tidak bernapas. Ini diberikan nih tanpa oksigen sekian, dengan oksigen sekian, dapat oksigen lengkap dengan reservoir ini juga 10%, 100%. Nih cara memegang huruf C ya, caranya lihat pegangnya nih. Ini ke dagunya, ini ke dagu, ini ke pegang. Nah, dan sampai salah pegangnya, dagunya dipegang. Ini Jackson Reese ini O2-nya 100% ya. Kelemahannya harus ada sumber oksigen, balon tidak boleh bocor. Ini yang Jackson Reese. Ya. Ini contohnya ya, bagging, pada pasien nge-bagging. Ini lengkap ya, ini pasiennya harus dengan sarung tangan, Anda pokoknya airway apa APD itu benar-benar harus Anda pakai. Ventilator memberikan bantuan napas. Pernah soal setting ventilator pernah keluar sama nekat begitu bikin soalnya. Tidak semua rumah sakit pada ada ventilator. Apalagi di 3T. Wah, ventilator. Dari mana ventilator? Nah, disability, sirkulasinya kemana ya? Sirkulasi langsung disability. Sirkulasinya beda nanti. Ini disability, jangan lupa ini AFU. Ya, AFU. Kemudian cegah hipotermi. Ya, untuk ini. Kemudian setelah ABCDE, Anda baru ke survei
secondary survei, ini primary survei, ke secondary survei tujuannya ini live support untuk menstabilkan ya. Kemudian ada secondary survei tujuannya adalah pemeriksaan ujung kaki sampai ujung rambut dilakukan survei primer stabil. Dilakukan jika ini sudah stabil yang airway breathing ya, circulationnya. Pemeriksaan GCS pupil, refleks cahaya, pemeriksaan laboratorium dan fototorak. Kemudian itu penentukan untuk mendapatkan terapi definitif, baru kemudian juga dilakukan untuk persiapan kalau mau dirujuk transportation. Nilai kesadaran ada AFU, sadar penuh, respon to verbal, ada rest terhadap perintah, kemudian respon to pain, adanya rest terhadap nyeri, unresponsiveness, responsive, ya tidak ada reaksi sama sekali terhadap nyeri. Kemudian ini AFU, ini pastinya gimana nih kalau sudah gini? Ini ditaliin koma ya, koma. Kalau AFU unresponsiveness. Nah ini guys, go ini wajib, benar-benar wajib paham ya teman-teman ya. Wajib paham. Kemudian ini yang dinilai E-nya itu pembukaan mata, eye opening. Kemudian P-nya itu base verbal. Nah, base verbal respon. M-nya itu base motor respon, gerakan ekstremitas. Nah, menilai derajat cedera kepala, kemarin juga sudah saya berikan di ini menilai terkait dengan hubungannya tingkat kesadaran kuantitatif dengan kualitatif. Sudah saya buatkan ya. Bannernya sudah saya kirim di TikTok, sudah saya kirim juga di mana di Instagram, sudah saya kirim di grup, sudah saya kirim. Ya, total skornya tentunya adalah, nah ini. Jadi kalau misalnya mapping, di mapping juga ada ya kalau ada. Kalau ini kayaknya belum nih. Oh ya, kalau GCS ada di mapping juga. Pengecualian yang mata bengkak, kemudian itu basi, V ya. Paraplegia itu nggak bisa dinilai ya. Ini kepala derajat berat ya. Umumnya perlu intubasinya kan standar kriteria intubasi. Kriteria intubasi itu 8 kriteria intubasi ini terakhir intubasi. Jadi kalau GCS 8 kita harus siap-siap diintubasi. Ya, melakukan harus siap-siap bukan kitanya, tapi kita melakukan intubasi harus siap-siap ya. Berat 9 sampai 12, minor atau ringan 13 sampai 15. Ya, tunarungu kan bisa pakai menunjukkan kan nggak dinilai. Coba lihat di perban nanti di perba ya. Kalau di perba apa yang dilakukan? Mampu menunjukkan. Kan ngomongnya nggak juga kan jelas gitu kan. Kayak lagi jelas. Kalau ngomongnya nggak jelas juga kelihatannya ngeracu yang enggak kan kelihatan bisa. Gak mungkin ngomongnya tapi kan kalau itu kan udah jelas tuh kelihatan banget beda. Di sendirinya juga bisa. Bisa. Ada lah responnya. Ya, mudah-mudahan kita nggak ketemu. Ini spontaneous, ini ya bukan spontan, bukan mata diperintah. Lihat patokannya dua itu nyeri, selalu nyeri dua itu. Ya, tidak buka mesti dirangsang. Kemudian ini perbal, oke itu apalagi dapat tiga soalnya. Harus dapat nih, benar. Bingung kan pus sudah tiga bicara tidak tepat suaranya nah, itu sudah jelas gerung orang sudah bilang gerung tidak dapat tidak tepat ya ngomong apa gitu ya
Kemudian yang apa untuk ekstremitas verbal, ya, obey command, menurut perintah, menunjukkan tempat nyeri. Nah, ini coba lihat. Suara tidak jelas. Suara tidak jelas itu suara apa, jenisnya suara apa gitu, maksudnya apa sih? Nggak bulat suaranya, kalau ini masih bulat misalkan. Pagi, misalkan duhur, nah ini kan nggak jelas. Kalau bingung, masih dia masih bingung, obrolannya bingung. Tapi kalau tidak jelas, A, U, I, E, O-nya nggak jelas. Ya, nggak benar A, U, E, O-nya. Nah, ini ekstensi terhadap nyeri. Nyeri itu dua. Ya. Pernah dapat urutan menghitung GCS. Nah, ini justru itu. Makanya wajib, ini wajib. Saya tidak mau tahu. Mau D3, mau S1. Ya. Bodo amat. Anda harus paham. GCS tuh. Apalagi sudah ada pengalaman. Itu kan di survei, hasil survei di FR juga GCS itu selalu keluar paling tinggi yang GCS. Kemarin saya sudah membuat laporannya. Sedikit-sedikit dibuka laporannya. Rahasianya dibuka. Kemudian ini menghitung, ya ini sulit nih. Matanya bengkak, ini nggak bisa dihitung. Ini tersumpah, ini ya nggak usah. Ya, ini yang sulit. Catatan penting GCS diukur jika pasien tidak dalam refleksi datif. Kalau di TikTok kemarin ada yang pada saat habis dioperasi malah nyanyi, ya ada ya. Kalau saya dulu pernah, orang yang soleh pas dioperasi masih sedatif, yang ngomongnya keluarnya itu kebun binatang, pernah itu. Ini masih, ya, tidak bisa kalau kelumpuhan otot, narkotik, alkohol, pasien tidak hipotermi, shock dan hipotensi, hipoksia. Bedakan tidak bisa bicara dengan tidak ada kontak karena tidak sadar, ya. Dan apasia. Termasuk juga nggak bisa ngomong, ya apasia. Nih, respon pupil, ukuran sekian berapa, ukurannya milimeter, respon cahayanya ada atau cepat atau lambat, simetris atau tidak simetris, anisokor, anisokor lebih dari satu sisinya. Anda harus cek. Ini rakun eyes ini ya. Ini ditutup karena matanya buka, ya. Pipa orogastrik, ya, bisa gosik yang ini. Hati-hati pemasangan lewat hidung, ya. Hati-hati.